Hello, welcome back again to my YouTube channel Ina Kirana. Dan kali ini aku mau buat nastar klasik dan ini highly recommended, kalian harus coba. So, tonton terus videonya. So guys, hari ini aku mau buat nastar klasik tapi yang premiumnya. Nah, apa-apa aja sih bahannya? Yang pertama ada butter. Aku menggunakan full butter. Kalau kalian mau mix dengan margarin juga boleh. Kemudian ada terigu, maizena, dan susu. Selanjutnya ada gula halus. Next ada vanilla extract. Kemudian ada kuning telur. Nah, untuk isiannya pasti ada si selai nanas. Untuk resep lengkapnya bisa klik link yang ada di atas ya. Nah, kita langsung aja masuk ke proses yang pertama. Kita mau kocok dulu nih si butter dengan kuning telur. Nah, untuk proses ngocoknya ini jangan terlalu lama ya. Jadi kalau misalnya terlalu lama itu nanti membuat si adonan nastarnya ini melebar ketika dipanggang gitu. Jadi bentuknya itu jadi aneh. Jadi ini di mix hanya sebentar aja, hanya biar si butternya ini agak sedikit soft aja sih. Gitu. Kemudian masukkan gula bubuk. Nah, gula bubuknya itu dipastikan harus diayak dulu ya. Jadi biar benar-benar halus gitu, tidak ada gerintil-gerintilnya. Ini di mix juga sebentar aja, asal tercampur aja. Selanjutnya jangan lupa untuk di scrap bagian dasar mangkoknya, jadi biar benar-benar rata tercampur. Lalu masukkan vanilla ekstrak. Kalau nggak ada vanilla ekstrak atau vanilla essence juga nggak masalah, bisa pakai vanilla bubuk, nanti dicampurnya ke bahan yang kering. Atau kalau nggak ada sama sekali juga nggak masalah, itu hanya opsional aja sih untuk lebih menguatkan aroma. Nah, lalu kita masukkan bahan keringnya. Ini dimasukkan secara bertahap, jadi jangan sekaligus. Nah, kalau aku di sini menggunakan spatula untuk ngaduknya, boleh juga dengan sendok kayu. Lalu ini kalau misalnya sudah sangat susah untuk mengaduknya pakai spatula, bisa menggunakan tangan, tapi pastikan tangannya itu dibungkus pakai sarung tangan ya, kan ada yang plastik, ada yang karet. Kenapa? Karena ini kan full butter, jadi biar si adonannya itu tidak panas terkena tangan gitu. Karena kan tangan kita ini panas ya, Bo, gitu. Jadi jangan sampai nanti si butternya itu meleleh. Nah, ini diaduk sampai dia bisa dipulung. Selanjutnya aku menggunakan sendok takar untuk mencetak si adonan. Jadi biar adonannya itu sama rata bulatnya. Nah, ini aku menggunakan 1 sendok teh untuk takarannya, atau kalau misalnya nggak punya sendok takar seperti ini bisa menggunakan timbangan, jadi ditimbang satu-satu adonannya gitu. Kalau pakai filling juga boleh, kalau sering buat pasti fillingnya dapat deh. Nah, kemudian tengahnya itu dibuat cekungan, kemudian masukkan si selai nanasnya. Selai nanasnya juga ditimbang gitu, jadi ukurannya itu biar sama semua. Nah, ini dirapatkan. Selain nanasnya dibungkus dengan adonan, pastikan benar-benar rapat gitu. Jadi biar tidak ada rongga di dalamnya. Jadi nanti ketika dipanggang hasilnya itu bagus, mulus, bentuknya bulat gitu. Nah, ini ketika kita membulatkan ini, itu dipastikan juga harus mulus, tapi tidak boleh lama-lama di tangan juga gitu, karena tangan kita kan panas ya, Bo. Emang kalau buat nastar ini kuncinya itu hanya kesabaran gitu.
Nah, kira-kira mulus seperti ini udah oke. Kemudian letakkan di atas loyang yang sudah dialasin dengan kertas roti atau pakai silpat seperti aku ini, atau sudah diolesin dengan margarin atau butter, itu juga nggak apa-apa. So guys, aku pengen tahu dong kalian itu lebih suka nastar dengan tampilan yang kinclong mulus atau yang tampilannya retak-retak tapi seksi. Jadi aku tuh punya temen banyak yang jual nastar tapi tampilannya tuh retak-retak tapi kelihatan tuh seksi dan rasanya tuh enak. So jadi kalau kalian buat nastar tampilnya retak-retak dan rasanya tuh enak, itu nggak gagal ya say. Jadi jangan dikira buat nastar itu harus tampilannya mulus. No. Nah, ini udah mulus, udah selesai semua aku tata di loyang. Ini siap aku bakar. Tapi ini belum aku olesin kuning telur ya. Jadi ini masih proses pembakaran yang pertama. Seperti yang aku bilang, buat nastar itu kuncinya harus sabar. Nah, ini sudah selesai dipanggang tahap pertama. Ini udah setengah matang. Ini dibiarkan dulu dingin sebelum dioles. Kemudian untuk olesannya, di sini aku hanya menggunakan kuning telur, kemudian susu dan sedikit putih telur. Jadi tidak ada pakai minyak sama sekali. Fungsinya putih telur itu untuk membuat kinclong. Nah, ini diaduk rata. Kemudian dioleskan ke nastar yang sudah dingin. Jadi pastikan nastar ini pada pemanggangan pertama itu sudah benar-benar dingin. Kemudian dioles. Kalian mau oles 1 kali aja atau 2 kali olesan itu nggak masalah. Atau kalau misalnya mau warnanya lebih cakep, pakai telur omega atau diberi pewarna kuning sedikit. Tapi aku nggak sarankan madu sih. Kalau madu warnanya agak lebih sedikit agak kegosong-gosongan gitu, walaupun tidak gosong sebenarnya. Nah, ini setelah dioles semua, biarkan dulu dia dingin. Jadi biar diangin-anginkan dulu olesannya, jangan langsung dimasukkan ke oven. Nanti jadinya berutusan gitu. Nah, ini udah dipoles semua, kemudian sudah diangin-anginkan dan siap untuk dipanggang tahap kedua sampai matang. Voila, sudah matang, sudah didinginkan dan sudah dikasih alas, siap untuk dimasukkan ke toples. Udah cakep. Gimana teman-teman? Membuat nastar gampang-gampang susah pastinya ya. Tapi harus tetap berusaha. Nastar itu adalah queen of cookies yang harus ada di hari lebaran. Cia. Dan perbanyak kesabaran untuk membuatnya. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Kemudian follow juga akun Instagram aku @inasofianakirana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.